Karena saya katakan sering, saya sampaikan, sifat manusia itu pada dasarnya kikir, melirit, metakil, medit, bakhil. Cuman kikirnya manusia, pelitnya manusia itu bisa tertutupi dengan sedekah dia, dengan sholat dia, dengan amal-amal kebajikan dia, ya. Maka kikirnya itu tidak berlebihan, artinya tidak terus-menerus kikir, sehingga menyebabkan dia masuk neraka. Makanya sifat-sifat yang buruk itu bisa ditutupi, disempurnakan dengan sifat yang baik. Maksiat kita, dosa kita, kesalahan kita bisa kita tutupi, kita dompleng, kita tutup, kita sempurnakan dengan kebaikan kita. Insya Allah itu akan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan persoalan masalah seputar jenazah. Kemarin sudah kita terangkan apa yang diharuskan bagi ahli waris atau keluarga si mayit ketika keluarganya meninggal, membayarkan utang. Segera untuk membayarkan utang. Jangan sampai ruh nyawa si mayit tadi ngambang, ya. Jadi berada di antara tempat antara kehidupan alam dunia dan kehidupan akhirat. Dan kondisinya kalau seperti itu, ini kasihan Pak Bu. Makanya di sini Nabi menganjurkan segera bayarkan utang, karena utang itu sangat-sangat ya mempengaruhi jiwa, kondisi atau ruhnya orang yang meninggal dunia. Nafsul mu'min mu'alaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Kata Nabi, jiwa seorang mukmin, nyawa seorang mukmin, roh seorang mukmin itu menggantung disebabkan karena utang piutang yang dia miliki, sampai utang tadi dilunasi, diselesaikan, ya. Nah itu. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang harus diperhatikan bagi keluarga si mayit, selain melunasi hutang piutangnya, maka yang harus diperhatikan adalah istirja. Apa istirja? Mendoakan mayit bersabar atas ujian yang Allah berikan, dan dia berkeyakinan bahwa setiap yang bernyawa itu akan mati. Itu yang dianjurkan oleh para ulama. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-155, kalau tidak salah itu, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila datang musibah, kematian atau selain kematian, ingat, perhatikan, musibah baik itu kematian atau selain kematian, maka mereka yang tandanya orang yang sabar itu senantiasa mengatakan, berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau ada musibah, baik itu kematian atau tidak kematian, itu dianjurkan untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalkan ada orang kecelakaan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalkan ada orang kesandung, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalkan mendengar ada orang yang sakit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalkan orang kehilangan hartanya, ya, motornya, mobilnya, rumahnya terbakar atau musibah atau yang lain lah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata-kata istirja ini hanya tidak diucapkan ketika ada orang mati, enggak. Ya, jangan salah paham Mbak Bu, ya. Kadang-kadang kalau kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mergo enek sing mati, betul. Nah itu. Jadi tidak hanya ucapan ketika mendengar orang mati saja. Setiap musibah, bahkan kita misalkan ya, kita kesandung. Pada umumnya kan kalau kita kesandung, astagfirullah, kan gitu ya. Itu. Boleh kayak itu? Ya boleh aja. Kalimat thayyibah itu kan zikir, ya. Tapi yang paling utama ketika kita dapat musibah, yang pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullah. Boleh. Lebih komplit Pak Bu, ya. Kenapa? Karena musibah yang Allah turunkan itu untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Betul? Manusia yang lemah, dhaif, tidak berdaya tanpa bantuan pertolongan kekuasaan Allah. Makanya kalau kita dapat musibah, orang beriman itu ingat kepada Allah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tandanya apa? Kita ini milik Allah dan kita akan nanti diambil sama Allah. Begitu juga barang yang kita miliki itu milik Allah, sewaktu-waktu nanti diambil sama Allah. Terima nggak? Harus terima loh ya. Kita kehilangan apapun harus terima. Kehilangan HP kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul Pak Bu, kehilangan HP? Betul Ustaz. Ya itu sifat manusia ya. Jadi kalau kehilangan harta itu, kalau getun itu sifat manusia, fitrah. Kenapa? Karena saya katakan sering, saya sampaikan sifat manusia itu pada dasarnya kikir, melirit, metakil, medit, bakhil. Cuman kikirnya manusia, pelitnya manusia itu bisa tertutupi dengan sedekah dia, dengan sholat dia, dengan amal-amal kebajikan dia, ya. Maka kikirnya itu tidak berlebihan, artinya tidak terus-menerus kikir, sehingga menyebabkan dia masuk neraka. Makanya sifat-sifat yang buruk itu bisa ditutupi, disempurnakan dengan sifat yang baik. Maksiat kita, dosa kita, kesalahan kita bisa kita tutupi, kita dompleng, kita tutup, kita sempurnakan dengan kebaikan kita. Insya Allah itu akan hilang nanti. Mana dalilnya Ustadz? Rasulullah mewasiatkan, fa'at bi'il hasanah, ya, ittaqillaha tsumma kunta wa'at bi satil hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Jadi kalau orang itu suka berbuat maksiat atau masih belum bisa meninggalkan perbuatan dosa maksiat, maka segera dia bertobat dengan istighfar dan ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Ditutup dengan apa? Sholat 5 waktu dia, sholat sunnah dia, puasa Ramadan dia, puasa sunnah dia, zakat dia, sedekah-sedekah dia, silaturahim dia, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Perbuatan-perbuatan yang hasanat, baik-baik itu bisa menutupi keburukan dia, gitu loh. Jelas Bapak Ibu? Nah, makanya kita kembali kepada tema kita istirja. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, maka kita harus langsung ingat kepada Allah bahwa yang meninggal dunia diambil sama pemiliknya. Jadi nggak usahlah digetunin, ya. Cukup kita bersedih, boleh, fitrah, boleh bersedih. Tapi jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan Allah. Ya, yang kita ucapkan, diajarkan setiap ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ketika ada musibah, maaf ya Bapak Ibu, kesandung. Ya, kalau bahasa Jawanya Pak, matane. Apa matane Pak? Lah matamu kemana gitu loh ya? Miso, berkata-kata yang buruk, kata-kata yang jorok. Pernah kita dengar Pak Bu? Ya sering. Maka orang yang ketika dikasih musibah, kesandung, kepleset, ketabrak, tabrakan, jatuh, yang keluar dari mulutnya atau kehilangan hartalah, kehilangan benda yang dia senangi. Ketika keluar dari mulutnya kata-kata yang jorok, kata-kata yang jelek, ingat, tanda orang seperti ini orang yang jauh kepada Allah, orang yang tidak suka kepada Allah, dan Allah pun tidak suka kepadanya. Kenapa? Karena ketika dia dapat musibah, dia tidak terima dengan musibah tadi. Jelas Bapak Ibu? Makanya Rasulullah mengatakan, inna idamil jaza ma'idamil bala, fa inna Allah idha ahaba qawman ibtalahum, faman radiyah fala ridha, wa man sakhita fala sakhat. Amal akan dibalas oleh Allah dengan pahala itu sesuai dengan kadar kebaikan yang dia lakukan. Semakin baik, semakin soleh, semakin tambah imannya, pahalanya semakin tinggi. Jelas Bapak Ibu? Ujiannya semakin berat. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah mulai baik, semakin soleh, semakin tambah takwanya, imannya, ditambah ujiannya. Siap-siap Pak Bu ya? Kalau kita, di antara kita, kok semakin rajin ibadah, jangan merasa cukup. Wah, saya sudah ibadah, siap-siap.
Anda siap nanti diuji sama Allah. Gak tahu nanti ujiannya apa saja. Ujian keluarga, ujian pekerjaan, ujian agama, ujian apa saja, siap-siap. Kenapa? Itu tandanya Allah cinta kepada Anda, cinta kepada kita. Jadi dalilnya hadis Tirmidzi, innallaha idza ahabba qauman ibtalam. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, pasti dia akan diuji terus sampai mentok imannya. Wis, kuwate sak pira kowe? Ya. Aja sok kowe merasa cukup dengan salat tahajudmu, salat membaca Qur'anmu, umrohmu, hajimu, sedekahmu, salatmu, dan masih banyak kebaikan dilakukan. Jangan berhenti di situ. Karena kadang-kadang orang itu ketika merasa dia sudah banyak ibadah, ketika diuji dia tidak kuat, yaitu kadar imannya sampai di situ berarti. Jadi ibadah yang dia kerjakan begitu banyaknya itu ada yang ngambang. Ya. Iya, karena bisa jadi ibadah yang dia kerjakan itu, maaf ya Bapak Ibu, bisa jadi satu nggak ikhlas, nggak tulus. Yang kedua, bisa jadi ada kepentingan dunia. Makanya orang-orang seperti ini itu akan tampak ketika sudah diuji apa? Kelepek-kelepek kalau orang Jawa bilang. Seperti apa? Seperti ya ikan itu yang kena putas itu. Kualitasnya kelihatan loh Bapak Ibu. Orang itu akan dilihat kualitas ibadahnya itu ketika di saat apa? Diuji sama Allah. Ya kalau belum diuji, oke. Banter ibadahnya, Masya Allah. Sedekahnya banter, sholatnya banter, puasanya banter, tahajudnya banter. Ya. Tapi ketika sudah diuji, coba lihat orang itu. Futur enggak? Kalau enggak futur, lemah, Masya Allah, bagus. Tapi enggak berhenti di situ, tambah lagi ujiannya. Kalau dia ridho, Allah ridho. Kalau dia murka, enggak suka, benci dengan ujian Allah, enggak terima, Allah pun benci. Sebelum saya tutup, ada satu cerita kisah ya. Dulu kita punya jamaah. Jamaah itu luar biasa semangatnya, sholat jamaahnya tertib, ngajinya tertib ya. Mungkin sedekahnya juga bagus, tahajudnya juga bagus ya. Dia pernah cerita ya, kalau dia suka membantu ini dan itu ya. Masya Allah, amal ibadahnya kelihatannya dohirnya bagus ya. Tapi suatu saat ketika dapat ujian, apa ujiannya? Ujian terkait dengan minimal saja ekonomi, bukan bicara agama. Kalau agama rata-rata orang yang berilmu, orang yang berdakwah, ini biasanya ujian agama. Musuhnya adalah penguasa, orang-orang dolim, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ini para ahli ilmu atau pendakwah. Tapi kalau orang-orang biasa, kelasnya ahli ibadah itu, musuhnya biasanya nanti diuji ekonomi aja dulu, ya. Belum musuhnya dengan yang lain-lainnya. Apa? Ketika ekonominya cingkrang cupet, bangkrut usahanya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Gak kelihatan lagi sholatnya di masjid, gak kelihatan lagi ngajinya. Ya, sudah. Apa yang terjadi? Akhirnya dia sering di rumah merenung. Ya, harusnya ketika diuji seperti itu semakin dekat kepada Allah, gitu loh. Ya, nah ini kelihatan kualitasnya ini. Oh, jadi selama dia ibadah yang luar biasa gitu, ketika diuji masalah ekonomi aja sudah kelepek-kelepek kayak seperti ikan tadi ya. Ikan kena putas, Pak. Padahal ulama-ulama salaf itu, Pak Bu, ya. Ibadah itu merupakan tujuan utama dia. Cari dunia adalah sampingan. Paham? Cari dunia itu sampingan. Bukan kok ibadah sampingan, cari dunia utama. Ingat, kalau orang sudah dikasih dunia, ketika dia ini nggak kuat imannya, lupa kepada Allah, betul? Sebaliknya, ketika sudah dikasih dunia, ketika dunia diambil, apa yang terjadi? Begot. Apa Pak begot Pak? Mutung, mogok, nggak mau ibadah, betul? Saksi jenengan ya? Kebanyakan seperti itu di lapangan. Kebanyakan orang. Ketika dia masih sehat, ketika dia masih sukses usahanya, wah semangat ibadahnya. Apa yang terjadi ketika diambil hartanya, dibangkrutkan usahanya, dikasih sakit, begot, mutung, ngeransulo. Akhirnya apa? Allah ditinggalkan.
Na'udzubillah min dalik, ya. Kalau mungkin ditinggalkan istrinya, pripun Mbak? Setuju? Ya. Begot karena usahanya bangkrut. Kadang-kadang kan ada mereka yang kabur, wes nggak mikir keluarganya, istri ditinggalkan, aneh tinggalkan. Tapi nggak main-main. Kalau sudah Allah ditinggalkan, wah, naudzubillah min dalik Pak Bu, ya. Orang seperti ini berarti orang yang memang sudah tidak mengharapkan bertemu dengan Allah, masuk surga. Itu. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan terkait dengan kondisi, ya. Orang yang meninggal dunia itu dianjurkan, diperintahkan untuk senantiasa kita baik dengan Allah dalam kondisi apapun, selalu terhubung, ya. Baik dalam kondisi kaya, miskin, susah, senang, longgar, sempit. Jangan sekali-kali tinggalkan Allah. Ketika kita diuji kematian, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, harta kita, hilang pekerjaan kita, jangan tinggalkan Allah. Itu pesan Allah. Kenapa? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu maknanya yang betul-betul menjadi pelajaran bagi kita. Allah mengingatkan agar kita senantiasa tetap terhubung dengan Allah dimanapun berada, dalam kondisi apapun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat pada kajian malam hari ini. Alhamdulillah, semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang sabar dan taat kepada Allah sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bukan sabar saja, tapi dikasih sabar dan taat. Banyak orang sabar, tidak taat banyak, ya. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Itu dari saya pribadi, khilaf, salah, karena itu kelemahan saya. Kalau ada kebenarannya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita terima, jangan sampai kita ragu-ragu. Pada akhirnya, marilah kita tutup dengan kafaratul majlis dan berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan sekitarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah mansur ikhwanana mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi biladi Syam, fi kulli zaman wa kulli makan. Allah marham ummatal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi biladi Syam, fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma sallim ummatal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi biladi Syam, fi kulli zaman wa kulli makan. Allah mahfad Masjidil Aqsa an Israel al-hasibin. Allah mansurhum ala aduwika wa aduwihim wahdihim subul salam wa akhrijhum minad dhulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufik wal hidayah akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.